Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore Anda memantau market yang arahnya meronta-ronta lagi teman-teman, di mana tembok avatar ya terserang lagi, terjebol lagi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini ya, karena di sini banyak sekali yang bertanya, Bang, sebenarnya supply dari Baby Dogecoin ini berapa, Bang? Bang, sebenarnya yang fake itu berapa ya? Bang, sebenarnya apakah benar supply Baby Dogecoin ini adalah 840? Nah, kita akan pelajari lagi, padahal sebelum-sebelumnya sudah saya bahas juga, cuman di sini masih banyak yang belum paham ya teman-teman. Jadi gini ya, memang untuk pasokan Baby Dogecoin ini untuk saat ini memang timbul sekali pro kontra ya teman-teman, dan kalau kita lihat di sini memang Baby Doge sekarang lagi dalam penurunan 5,37% ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, memang menimbulkan pro kontra antara supply 420 atau 840 gitu teman-teman. Dan di sini saya juga sudah nge-DM ya untuk si Baby Dogecoin officialnya ini ya di akun Twitternya, bahwasanya saya ya nggak halo share ya, intinya saya menyampaikan bahwasanya saya dari influencer Indonesia ingin bertanya perihal supply Baby Dogecoin 420 atau 840 ya, seperti itu intinya ya, intinya minta klarifikasi lah seperti itu teman-teman, dan kalian juga bisa melakukan hal yang sama ya biar lebih cepat lagi. Dan untuk itu di sini juga belum ada tanggapan ya perihal itu dari tim Baby Dogecoin-nya sendiri gitu teman-teman, dari foundernya juga belum ada tanggapan. Kita tunggu dulu ya, kita tunggu dengan benar-benar fake. Cuman di sini kalau kita mau apa ya, mau menganalisa juga bisa teman-teman ya, ini nanti agak sedikit panjang, nggak masalah ya teman-teman, yang penting kalian itu paham gitu ya. Oke, untuk burn saya sempat bilang burn 50 kuadriliun itu no value alias nggak ada uangnya. Semua transaksi burn yang dilakukan di Ethereum itu saya bilang bahwasanya itu nggak ada nilainya, nggak ada value-nya gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat yang ada value-nya memang hanya di Binance Smart Chain teman-teman. Nah, contohnya ini ya teman-teman, ini di Binance Smart Chain untuk koin Baby Dogecoin ya. Nah, kalau di Binance Smart Chain, nah ini adalah alamat debt wallet. Kita klik di sini ya teman-teman. Di sini itu ada value-nya ya. Nih teman-teman ya. Di sini ada value-nya. Nah, ini adalah kalian bisa melihat sendiri nilai ini ada sekitar 276 juta teman-teman, sorry 276 juta sekian US dollar ya teman-teman. Ini total yang sudah di burn sebanyak 197,2 kuadriliun. Ini nilainya yaitu 276 juta sekian. Ini ada nilainya kalau di Binance Smart Chain ya. Nah, terus kalau yang di Ethereum, ini teman-teman, ini di Ethereum kita ke holder. Nah, di sini kita ke debt walletnya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, dengan total pembakaran 227,1 kuadriliun, di sini value-nya 0 rupiah atau alias nggak ada nilainya. Maka dari itu burn di jaringan Ethereum sudah saya bilang nggak akan ada pengaruhnya walaupun di burn dalam skala besar, entah 100 kuadriliun, 200 kuadriliun atau 400 kuadriliun. Karena apa? Di sini nggak ada value-nya yang di burn teman-teman, nggak ada nilainya gitu ya. Jadi mau pembakaran segede apapun kalau memang nggak ada value-nya buat apa gitu ya teman-teman, nggak akan ada nilainya. Nah, terus untuk masalah supply, kita bisa lihat di sini teman-teman untuk masalah supply ya. Nah, kalau kita bandingkan teman-teman ya, sistem bridge daripada token aset lain dengan bridge-nya di Baby Dogecoin gitu teman-teman. Adakah perbedaan atau memang seperti ini gitu ya? Kemarin sudah kita bandingkan dengan Shinja, bahwasanya bridge daripada Shinja itu antara Binance Smart Chain dan Ethereum itu ada selisihnya, ada perbedaannya. Cuman kalau di total ketemu, totalnya tetap 69, itu banyak sekali ya. Nah, sini saya ambil simpelnya, ambil contoh lagi dari koin Brace ya. Ini saya nggak promosi Brace dan sebagainya, ini hanya sebagai contoh biar kita nggak salah paham teman-teman ya. Nah, Brace ini kan sekarang sudah berdiri di dua jaringan ya, bisa dibilang seperti itu, di
blockchainnya sendiri, yaitu BRC20 dan Binance Smart Chain kayak gitu. Nah, ini yang di Binance Smart Chain kalian bisa cek di sini. Untuk supply-nya yaitu 1 kuadriliun ini teman-teman ya. Untuk supply 1 kuadriliun ya, ini benar. Terus di sistem bridge-nya teman-teman, di sistem bridge-nya si BRC20 di sini teman-teman ya, ini kita ganti bahasa Inggris. Di sini ada 4,5 triliun. Nah, ini adalah bridge daripada si Brace. Nah, kenapa seperti ini? Ini gini teman-teman. Kalau si Brace ini adalah holdernya nge-bridge sendiri ya, dia memindahkan asetnya sendiri gitu dari jaringan BSC ke BRC20 gitu teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini setiap menit atau setiap jam atau pokoknya sehari ini pasti nilainya berubah teman-teman. Ini nilainya berubah tergantung banyak orang yang nge-bridge ke jaringan ini apa tidak. Kalau hari itu nggak ada bridge dari holdernya, berarti di sini nggak akan menambah seperti itu. Dan di sini ketika dari supply BRC20 ini menambah, nah supply yang di Binance Smart Chain itu akan berkurang teman-teman, karena di bridge ke BRC20 kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sistem bridge-nya seperti ini itu enak sekali, itu transparan ya, menurut saya seperti itu. Karena di sini tertera ada 4,5 triliun ya token yang di bridge dari jaringan utama ke jaringan BRC20 ke jaringan keduanya kayak gitu teman-teman ya, atau blockchain-nya sendiri. Di sini ada 4,5 triliun teman-teman ya seperti itu seharusnya yang namanya sistem bridge. Nah, sedangkan daripada si Baby Dogecoin di sini, Baby Dogecoin kedua jaringan sama-sama memiliki 420 kuadriliun untuk total pasokan supply-nya ya. Di sini dia mengatakan ya, yang di-share di grup Baby Dogecoin Indonesia bahwasanya yang di jaringan Ethereum adalah cerminan dari jaringan Binance Smart Chain. Nah, kalau kita analisa lagi itu menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, kalau salah tolong dikoreksi dan sebagainya gitu. Yang namanya cerminan nggak mungkin bayangan itu bisa mendahului raga kayak gitu teman-teman. Contoh kalian berdiri di bawah terik matahari, bayangan kalian kan pasti mengikuti kalian gitu. Itu cerminan dari kalian. Kalian mau bergerak begini, otomatis bayangannya ngikut. Kalian mau mundur, bayangannya mundur ya. Kalian mau jongkok, bayangannya pun ikut jongkok. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, ketika ada pembakaran dari Etherscan-nya, seharusnya dia juga akan berdampak ke Binance Smart Chain gitu teman-teman. Dan di sini ada juga yang nge-share ya di grup globalnya ya, official global, bahwasanya memang antara antara Ethereum dan Binance Smart Chain itu supply yang berbeda ya. Perlu kalian ketahui, supply yang berbeda yang tidak akan mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, beda lagi dengan yang yang di-share di grup Baby Doge Indonesia ya. Itu kalau di grup global dia bilang bahwasannya supply yang berbeda, itu ada yang nge-share juga ya yang seperti itu. Jadi antara Binance Smart Chain dan Ethereum itu supply-nya berbeda. Ya otomatis jika yang di Ethereum di burn nggak akan mempengaruhi yang di Binance Smart Chain, yang di Binance Smart Chain di burn juga nggak akan mempengaruhi di Ethereum. Ya kurang lebih seperti itu, katanya tidak akan mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, berarti kalau supply-nya berbeda itu kalau di total 840 kuadriliun. Nah, untuk yang saya jelaskan bahwasanya di burn di Ethereum nggak ada value-nya, di sini sudah clear ya teman-teman, sudah kita cek semua. Memang untuk burn di 50 kuadriliun kemarin nggak ada value-nya, nggak ada harganya ya. Dari total yang di burn 227 atau 22 tadi, itu nilai asetnya 0 rupiah. Makanya itu nggak ada dampaknya gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat pasokan supply-nya memang 420 di jaringan Ethereum ya. Perlu kalian lihat 420 di jaringan Ethereum. Katanya sistem bridge ya, katanya ini cerminan. Nah, jadi kalau sistem bridge ya, kalau benar-benar nerapin sistem bridge di sini seharusnya yang tertera total pasokannya itu ya sesuai yang di bridge, bukan 420 kuadriliun. Itu kalau menurut saya ya teman-teman, harus sesuai total yang di bridge. Misal dari Binance Smart Chain di bridge ke Ethereum itu totalnya 10 kuadriliun,
maka total yang ada di Ethereum di sini seharusnya 10 kuadriliun total pasokannya, bukan malah 420 kuadriliun gitu teman-teman, kalau menurut saya pribadi ya. Nah, jadi masih banyak orang yang bingung juga perihal ini, dan saya sudah nge-DM juga tim dari Baby Dogecoin, cuman nggak ada tanggapan gitu teman-teman. Dan di sini di grup-grup luar pun sedang ramai membahas perihal pasokan Baby Dogecoin ini, mempertanyakan perihal berapa pasokannya gitu teman-teman. Dan kalau menurut saya pribadi, ya saya tidak membenarkan kalian yang menganggap 420, dan saya juga tidak membenarkan yang 840. Kenapa saya begitu? Karena di sini saya masih menunggu jawaban klarifikasi dari founder Baby Dogecoin, dan kalau pendapat saya pribadi perihal supply-nya ya 840 ketika digabungkan menjadi satu teman-teman, antara Ethereum dan Binance Smart Chain 840 seperti itu. Dan di sini bisa kalian lihat juga bahwasanya nilai yang di burn, yang seperti saya bilang nggak ada value-nya seperti itu teman-teman. Mau di burn berapa saja itu tetap nggak akan membuat keadaan ini berubah gitu. Dan untuk masalah supply-nya di sini saya kira sudah cukup paham ya, karena di sini sudah saya kasih perbandingan bridge yang benar-benar dilakukan bridge dan yang mengatasnamakan bridge gitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa tahu sendiri mana yang di bridge gitu. Jadi kalau di bridge ya seperti tadi, semisal ada bridge ya dari jaringan Binance Smart Chain dipindahkan ke Ethereum, di bridge ke Ethereum, tinggal kita lihat berapa yang di bridge gitu. Jika di bridge 5 kuadriliun, maka di Ethereum akan tertera 5 kuadriliun. Nanti kalau di bridge lagi, nah di Ethereum sini akan bertambah lagi. Nah kalau di bridge lagi di Ethereum akan bertambah lagi. Tapi supply yang ada di Binance Smart Chain itu akan berkurang ya, seperti itu sistemnya ya. Supply-nya akan berkurang gitu sesuai yang di bridge. Nah nanti kalau digabungkan antara Ethereum dan Binance Smart Chain ketemu totalnya tetap 420 gitu teman-teman. Yang benar kurang lebih seperti itu kalau menurut sepemahaman saya ya. Jadi memang kalau kita lihat supply-nya agak rancu sih di sini ya, karena di sini tertera 420 gitu ya. Kalau saja Baby Dogecoin ini nggak ngeposting pembakaran 50 kuadriliun di jaringan Ethereum, saya yakin sampai sekarang kalian semua nggak akan seramai ini, nggak akan ya mungkin ya nggak berpikir yang aneh-aneh perihal supply-nya berapa. Tapi keuntungan karena mereka melakukan postingan untuk memborong 50 kuadriliun, hingga akhirnya kita juga bisa mencari-cari dan menyelam-nyelam gitu, mencari kebenarannya seperti apa, kok nggak ada efeknya dan sebagainya ya. Setelah kita dalami memang yang di burn nggak ada value-nya teman-teman, alias 0 rupiah ya. Pasokan virtual sama saja seperti itu. Jadi seolah-olah Baby Dogecoin ini ngasih hadiah ke kita nih, saya kasih hadiah 50 kuadriliun tapi dibakar itu yang mengurangi supply-nya, seolah-olah seperti itu. Tapi kenyataannya yang di burn itu hanya token virtual alias yang nggak ada harganya gitu teman-teman. Saya bilang seperti ini nggak ada harganya karena kita cek di dead walletnya, di situ nggak ada nilainya 0 dolar ya teman-teman, alias 0 rupiah. Kalau di jaringan Binance Smart Chain itu ada 200 berapa juta gitu yang sudah di burn gitu teman-teman, dalam bentuk dolar ya. Nah jadi kalian sampai sini seharusnya paham yang mana yang benar, mana yang tidak gitu ya. Yang benar dilakukan bridge seperti apa. Shinja juga sama ya, sama dia nge-bridge itu ada perbedaannya. Yang di jaringan baru BSC20 Binance Smart Chain itu hanya 2,7 atau 22,7 atau berapa gitu teman-teman, saya lupa. Jadi nggak seperti supply yang ada di jaringan utama, yaitu 69 berapa gitu kalau Shinja ya. Itu yang dinamakan bridge seperti itu teman-teman. Jika nanti Shinja itu ngelakuin bridge lagi di jaringan Ethereum ke Binance Smart Chain, berarti nanti di jaringan Ethereum itu akan berkurang dan di jaringan Binance Smart Chain itu akan bertambah. Tapi kalau di total ketemu 69 gitu teman-teman antara kedua jaringan tersebut. Tapi kalau si Baby Dogecoin ini nggak ketemu antara Etherscan dan Binance Smart Chain itu nggak temu. Di situ membuatlah ya menjadi rancu gitu ya. Kita tunggu klarifikasi dari
foundernya atau developer Baby Dogecoin gitu teman-teman. Mana sih dia harus bisa ngejelasin gitu, bukannya didiemin gini. Kalau didiemin seperti ini malah akan semakin rancu, malah akan semakin ramai, tidak kelar-kelar gitu. Karena apa? Token itu ya, apalagi token meme dan sebagainya, koin aja kalau terkena isu negatif itu dampaknya luar biasa gitu teman-teman. Maka dari itu developer harus segera mengklarifikasi ya, dia harus bisa menjelaskan. Kalau memang pasokannya cuma 420, dia harus menjelaskan kenapa di Ethereum ada sekian pembakaran kok value-nya 0, nggak ada ini. Dia harus bisa menjelaskan itu semua gitu, biar semuanya clear itu teman-teman ya. Dan mudah-mudahan sih secepatnya gitu teman-teman. Dan kalau menurut saya pribadi ya, pandangan saya ini pasokannya 840, tapi pandangan saya belum bisa dibenarkan 100%, tapi itu menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini dulu perihal Baby Dogecoin, semoga bermanfaat. Salam cuan.